wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, Allah masih mengizinkan kita untuk dapat bersama berkumpul di Masjid Nurul Hidayah, yaitu melanjutkan pengajian yang 2 Jumat yang lalu kita libur dikarenakan saya ada keperluan melaksanakan ibadah. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita bacakan, bukti cintanya kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaat kelak di hari kemudian. Amin amin ya rabbal alamin. Saya hormati Bapak Kepala Lingkungan, orang-orang tua kami, pengurus masjid, ibu-ibu perwilitan, anak muda, remaja-remaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita bertemu di pengajian malam Jumat yang kajian masih seputar fikih ibadah atau ilmu fikih. Rasulullah pernah bersabda dan berdoa ketika sahabat Rasulullah Ibnu Abbas meminta doa kepada Rasulullah dengan doa Allahumma wa'allimuddin wa yufaqihu fiddin. Ya Allah, berilah pemahaman dalam agama dan luaskanlah dan dalamkanlah ilmu kami dalam ilmu faqihu fiddin, fakihkan dalamkan ilmu kami dalam agama. Itulah salah satu doa yang diajarkan Rasulullah kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jamaah pengajian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sedikit cerita tentang di sana ya. Jadi kita dulu ya sebentar ya. Kira-kira 40 menit. Yang lalu kita sudah pelajari tentang sunnah-sunnah di dalam sholat. Sudah kita selesaikan sunnah-sunnah di dalam sholat kemarin sampai yaitu jumlahnya di sini 32 ya. 32 sunnah-sunnah di dalam sholat sudah kita sampaikan, yaitu sampai terakhir mengucap salam yang kedua dengan memalingkan pipi sebelah kiri. Itu disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Merupakan sunnah hayat di dalam sholat. Itu dia. Dan pada hari ini kita lanjutkan pengajiannya, yaitu tentang babu karohatis sholat. Babun kan pintu, cuma dimaknai dengan materi ya, materi atau pelajaran tentang makruh di dalam sholat. Makruh merupakan sesuatu yang tidak didosai dan tidak diwajibkan Allah. Tapi makruh ini sesuatu yang karohah, itu sesuatu yang dibenci Allah walaupun tidak didosai. Kalau kita lakukan tidak didosai, tetapi tidak pula mendapatkan dosa. Jadi kalau ditinggalkan, kita akan hasilkan pahala dari Allah Subhanahu. Kalau wajib kan sesuatu
sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa ataupun kejahatan atau kezaliman. Sementara makruh sesuatu yang dikerjakan tidak hasilkan dosa, tetapi kalau ditinggalkan akan menghasilkan pahala. Sementara harus sesuatu yang tidak diwajibkan dan tidak didosa, dikerjakan tidak mendapat pahala dan ditinggalkan tidak mendapatkan pahala. Itulah harus ya. Bahasa sehari-harinya boleh, harus boleh. Aksamu makruhati sholat, pembahagian makruh sesuatu yang dibenci di dalam sholat itu ada 4 bahagian buat kita pilih. Yang pertama, makruhatun minan nahiyatil makani sholat, makruh dari arah tempatnya sholat. Jadi dimakruhkan yang pertama, tempat-tempat sholat dimakruhkan di mana aja. Itu nanti mau kita bincang ya. Yang kedua dimakruhkan wa makruhati minan nahiyatil halil musalla. Dalam keadaan sholat itu ada keadaan-keadaan yang dimakruhkan, yang dibenci Allah. Kalau tadi tempat, sekarang keadaan pula dimakruhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga dimakruhkan dalam menyalahi dan dalam meninggalkan sesuatu itu. Dan yang keempat adalah dimakruhkan atas perbuatannya. Tadi keadaan perbuatan. Jadi ada 4 bahagian-bahagian yang dimakruhkan ya. Sama makruhati sholat arba'ah. Ada 4 hal-hal yang dimakruhkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sholat. Yang pertama tadi makruhati pinahiyati makani sholat. Ada tempat-tempat yang dimakruhkan, yang tidak disukai Allah ya, tapi tidak didosai. Kalau kita kerjakan tidak didosai, tapi ditinggalkan hasilkan pahala. Yang pertama as-sholatu fil hamam, yaitu sholat di dalam kamar mandi ya. Kira-kira kamar mandi ini kan tempat, di bawah ini keterangannya al-muqdal lil muslim faqat, hanya terkhusus untuk orang yang tempat untuk ghusl, untuk mandi saja. Jadi tempat mandi itu misalkan penting dia sholat di situ, memang sah, dia tidak kena najis ya, kamar mandi. Tapi dibenci Allah sholat di dalam kamar mandi hamam. Memang jarang ya, seandainya darurat ya, itulah mau tak mau di kamar mandi. Apa itu? Misalkan tempat sekitar masjid itu sudah penuh, sementara di luarnya sudah mungkin rumah orang lain, atau sudah penuh semuanya dengan manusia. Tapi di sana pun, di Makkah yang penuh ruah gitu, tidak memakai kamar mandi untuk sholat, tapi dimakruhkan juga di jalan raya ya. Karena kalau lambat di sana pun tak ada tempat. Dunia, seluruh dunia kan begitu misalnya. Jadi siapa yang lambat tak dapat bagian saf yang di dalam Masjidil Haram. Jadi yang pertama dimakruhkan sholat di dalam kamar mandi. Yang kedua as-sholatu fil maslah, itu sholat di dalam maslah itu tempat ganti pakaian ya, tempat ganti pakaian. Kalau di plaza atau di apa tuh ada gitu. Kalau saya baca itu fitting room ya kan, ruang ganti ya, ruang ganti. Nah, kita sholat di situ, maka dimakruhkan Allah Subhanahu wa ta'ala di maslah, sholat di tempat ganti pakaian, fitting room ya. Memang jarang ya, seandainya terjadi, hanya dimakruhkan saja sholat di dalam tempat ruang ganti pakaian. Kemudian yang ketiga dimakruhkan juga sholat di dalam berdiamnya fil maqton, berdiamnya misalnya di kamusnya berdiamnya hewan untuk makan di situ. Yang tidak ada najisnya ya, mungkin biasa juga hewan makan di situ, kita sholat di situ, itu dimakruhkan. Mungkin biasalah hewan
sholat di sholatil majazarah, ya, tempat pembantaian, tempat dekat sembelihan. Di pembantaian sembelih artinya, ya. Jadi tempat orang menyembelih di situ dimakruhkan. Nah di situ biasa mungkin banyak darah mungkin, ya, tempat yang keji mungkin. Nah ya, jadi dimakruhkan Allah Subhanahu wa taala. Majazarah, tempat orang menyembelih hewan di situ. Ada najisnya memang tak sah, tapi pas ada najisnya, ya, sholat di situ itu boleh, tapi dimakruhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat di fil makburatil allati lam yatabassam, ya. Itu sholat, nah yang mudahnya sholat dekat kuburan, ya. Di kuburan memang nggak boleh, ini dekat kuburan di situ yang belum digali, ya. Jadi gali ngapain pula dalam situ sholat, ya. Jadi dekat kuburan di sebelahnya gitu, ya, sholat di situ. Ya. Dalam perkarangan wilayah perkuburan situ dimakruhkan, ya. Boleh, tapi dimakruhkan. Kalau saudara-saudara kita yang mungkin beda aliran kayak pemahaman salafus soleh, ya, itu malah mengharamkan sholat di depan kuburan. Kalau masjidnya ada kuburan depannya nggak mau sholat. Kalau salaf itu yang celana cingkrang biasanya kan, itu saudara kita juga. Mereka mengharamkan, kalau kita tidak, ya. Makanya mereka sholat itu dipilih-pilih masjid yang kalau ada di masjid itu depannya ada kuburan, tak mau untuk sholat, ya. Itu pemahaman orang itu, ya. Seolah-olah katanya mensolati orang yang sudah mati. Nah, kita nggak seperti itu, ya. Di sholat di pekarangan atau wilayah perkuburan itu dimakruhkan. Kemudian as-sholatu fi mazbalah, sholat dekat tong sampah. Mazbalah itu tong sampah. Ada juga nama orang mazbalah, ya. Sosok Arab dikasih namanya mazbalah, nama yang agak kurang baik, ya kan, tong sampah maksudnya. Jadi sholat dekat fil mazbalati itu dimakruhkan, sholat dekat tong sampah. Kemudian as-sholatu fi thoriq, sholat di jalan. Jadi kalau di Arab itu kan musir orang, torik gitu. Bilang torik aja. Jadi jalan mereka apa sih? Pelan aja di situ langsung dibilangnya torik. Yang laki-laki dibilang haji, perempuan hajah. Kayak polisi sama. Itu memudahkan bahasa. Artinya kita punya salah lah itu. Haji, torik. Kayak kamu jalan. Walaupun di sana itu kalau misalkan sholat asar gitu perginya jam 3 lah sih. 1 jam lagi udah nggak ada tempat di dalam dan harap, ya, karena kan orang seluruh dunia mau melaksanakan tawaf itu kan di Ka'bah. Di berlomba-lomba mau dekat Masjidil Haram, baru ke dalamnya Ka'bah itu. Dilakukan seputar pinggirnya itu. Usahakan ke pinggirnya itu, di samping pinggirnya itu tak dapat kalau jam 3. Kalau saya zuhur jangan pulang di situ, ya. Kalau jam 2 dapatlah, cuma di tempat-tempat panas gitu. Ya, jadi sholat di jalan itu macam mana lagi, udah nggak dapat tempat. Jadi suatu beberapa hari di sana ada tuh agak lambat sedikit sama kawan-kawan dari kamar mandi kan. Ya udah di mall itu lah, di jalan mall itu sholat di situ, mau tak mau. Kesana udah nggak bisa lagi karena ramai kan. Nah, di sini kan mungkin sampai segitu yang sholat di jalan, ya kan. Paling kalau hari raya bisa di pala-pala ini sholat di pekarangan masjid. Jadi sholat di jalan itu dimakruhkan. Juga di sana itu ya dipakai jalan itu, ya. Juga sholat maghrib, sholat isya, makanya di jalan itu kan menuju Masjidil Haram itu nggak ada orang yang jualan, ya. Jadi kalau udah siap sholat maghrib itu baru buka bentang tikar sebagai bagi orang jualan, ya. Datang polisi pulang lari, takut betul di sini mana takut begini sama BP, ya, diangkat dulu pindah ke sana jangan cerita, langsung lari itu, karena langsung tangkap gitu, ditangkap orang itu. Jadi nggak ada yang mengganggu di jalan lah, ya. Walaupun begitu luasnya tapi tetap sempit juga, ya.
Jadi sholat di jalan termasuk yang dimakruhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, sholat fil kana ya satin wa yayi'ah, ya, sholat di dalam gereja atau dalam wihara, ya, dimakruhkan. Berarti boleh ya, dimakruhkan aja dalam gereja. Walaupun jadi fitnah ya kan kalau kita sholat dalam gereja. Mungkin dia pas jadi tukang catnya ya kan, pas waktu sholat. Cuma mungkin pengurus gereja agak apa juga mungkin ya kan. Mungkin nggak mengizinkan atau apa. Kalau dia sholat dalam gereja itu dimakruhkan. Selagi tempatnya itu suci ya, tidak kotor. Ini agak jarang ini ya kan, jarang. Di wihara yang mungkin ke Candi Borobudur sholat zuhur itu dia kan, itu dimakruhkan. Kemudian yang kesembilannya, nah ini sholat safahul ka'bati, sholat di atas Ka'bah. Nggak ada ini, kalau ada begini mungkin bawa tangganya dengan garis sudah ditangkap ya kan. Seandainya ada buat orang yang aneh, mungkin pas nggak kelihatan polisi pas sunyi mungkin kan ke atas, risikonya mungkin ditangkap lah ya kan. Jadi kalau sholat di atas Ka'bah juga dimakruhkan. Walaupun tak pernah orang buat orang sholat di atas Ka'bah ya, di atas Ka'bah dimakruhkan. Kemudian yang ke-10, sholat di dasar jurang ya, dasar jurang. Dasar jurang itu bukan membahayakan ya, jadi dimakruhkan dalam kitab ya. Waktu ini dalam perut ya, perut apa itu? Cekungan itu maksudnya di apalah di dasar jurang itu dimakruhkan ya. Yang ke-11, mawadhi'ul maksi ya, sholat dia letaknya dalam pasar, dalam pajak ya. Cuma jadi presiden juga ada musola di sana ya, di tengah-tengah musola itu kan masuk juga di seputar pajak ya, tetap dimakruhkan itu pendapatnya karena posisi musolanya mungkin di dalam Ka'bah di dalam pajak ya, pasar ya, tetap dimakruhkan pasar. Dan di sana ada tempat orang mungkin tipu-tipu dalam jual beli, nokot-nokot, dibilangnya mungkin ini ikannya bagus, malah udah berhari-hari, mungkin dibilangnya mungkin diganjal-ganjal timbangannya, maka dimakruhkan. Itu tempatnya banyak tipu-tipu itu pajak ya. Walaupun kita berjualan tidak tipu, tapi mereka nanti ya mungkin kalau udah berapa hari mungkin dibilangnya baru, karena ada yang mengotak-atik timbangan sehingga di sana dimakruhkan. Kemudian sholat di depan orang amam ada min astaqbilan ya. Sholat di depan orang, berarti mana orang ngomong, dia sholat di situ aja dimakruhkan ya. Yang tempat orang ngomong di situ ya. Berhadapan ada orang ngomong di situ ya. Dia sholat di depan ya. Ya. Di tempat orang ngomong. Jadi kalau orang itu mau berjalan kan mungkin melewati dia. Tapi kalau di Mekah, di Masjidil Haram sana, di Mekah sana, memang ya beda lah ya. Kita sholat dilangkahi itu udah biasa aja, pernah dilangkahi. Mungkin kalau emosi mau kita melangkah ya, nggak nampak begini tetap melangkah aja ya. Apakah kita itu waktu berdiri dia jalan itu udah biasa aja, sama Nabawi juga. Sholat ditaruh di situ biasa aja, taruh situ ya, klasik. Kalau ini sholat di situ sholatnya ya. Di sini kan mana nih, ada tempat kok di bawah sholatnya ya. Jadi dilangkahin orang sujud, kita lagi duduk udah rapat gini, kita dilangkahin gini, udah sabar-sabar aja kan ya, karena memang kondisinya begitu. Kondisinya bilang kurang ajar mungkin ya, orang sujud dilangkahi ya kan, berantem bisa kan. Kalau di sana udah jadi kalau berantem sama tempat tanah haram ya kan, Haramain dua tanah haram, Mekah dan Madinah, yang negaranya Arab Saudi, kotanya dua, Mekah dan Madinah. Dilangkahi orang sholat, lagi sholat dia jalan di depan, lumayan di sana, di depan sini sholat. Jadi kalau udah jam 1 jam lagi sebelum maghrib itu kan ada bentuk saf di Ka'bah.
Dia orang yang tawaf itu mesti sibuk dia tawaf. Orang ada duduk situ, dia berjalan di depan. Jadi kok ada dua polisi yang duduknya di langkahnya kepala, ya kan? Nggak ada marah pula yang lain. Sehingga kita digitukan juga nggak marah juga ya. Gimana lagi? Ya baik-baik sabar aja bersama ya. Di langkah orang lagi sujud, lagi sholat di lewat pas depannya, sama keluarganya nggak biasa. Jadi jangan sholat di hadapan orang ya, dimakruhkan. Kemudian yang terakhir adalah dimakruhkan sholat itu sejajar dengan imamnya. Misalkan imam sejajar pada sini, tidak batal, cuma makruh aja ya, sejajar dengan imam ya, dimakruhkan. Kemudian itulah daripada tempat-tempat yang dimakruhkan dalam sholat ya, beberapa tempat yang dimakruhkan. Mungkin kalau sholat di pajak bisa jadi kan, mungkin dia jualan sholat di pajak di jalan jarang ya, di tempat-tempat yang lainnya juga. Tetapi yang jarang sekali mungkin sholat di dalam kamar mandi ya, itu yang jarang. Sholat di jalan sudah pernah saya buat di sana, kadang ada tempat itu ya. Jalan-jalan trotoar itu bikin sholat semuanya. Inilah tempat-tempat yang dimakruhkan di dalam sholat. Kemudian yang kedua yaitu keadaan-keadaan yang dimakruhkan di dalam sholat. Tadi tempat, sekarang keadaan. Yaitu yang pertama al-awwalu as-sholatu haqina wa alladhi yudafi'ul baul ya. Itu sholat dalam keadaan menahan baul. Baul itu buang air kecil ya, itu makruh. Makanya sebelum sholat diusahakan dihabis-habiskan air seni yang ada di perutnya ya, mungkin agak busuk. Sebab nanti kalau sholat buang air kecil ya, bisa sholatnya terganggu ya. Mestinya mungkin bacaan rukun kaulinya khusyuk jadi tak mana-mana karena apa? Udah nggak tahan kali ya. Jadi dimakruhkan bagi orang yang menahan buang air kecil. Usahakan kalau mau sholat dihabiskanlah buang air kecil ya. Bagi yang suka minum ya, dan orang yang mungkin suka senantiasa buang air kecil aja. Herni apa? Batu karang atau senantiasa buang air kecil apa? Batu karang atau apa? Ada senang mau kencing aja dia, apa namanya? Ada tuh penyakit itu. Batu karang atau apa? Ada. Itu ada. Hah? Jangan-jangan buang air kecil aja. Itu kalau orang yang model penyakit begitu, itu sholatnya pas dia enggak jangan pas belum buang air kecilnya ya. Kalau bisa pas sudah buang air kecil langsung sholat ya. Bisa itu rukun-rukunnya aja, karena takutnya ditahan-tahan tak ketahankan karena orang yang batu karang atau hernia atau apa namanya itu takutnya lagi sholat dia keluar kan, makin bahaya lagi. Jadi dimakruhkan bagi orang sholat dalam keadaan menahan bauli ya, buang air kecil. Yang kedua, sholatul haqiyah bahwa tadi sudah sama menahan khaid. Khaid itu BAB ya. Menahan BAB sama makruh juga. Ya. Bisa membahayakan juga ya. Karena kan membuat enggak nyaman dalam sholat. Ya, siapa yang tahan? Mungkin enggak tahan juga dibatalkan aja. Enggak tahan apa yang buat kecil enggak tahan, dibatalkan aja kan. Sayang kan? Apalagi sholat berjamaah. Kalau di ujung bisa lah pas setengah sini udah nggak tahan buang air kecil, macam mana membatalkannya ya. Makanya orang begitu jangan ambil saf paling depan ya. Nah, di ujung aja bisa, karena mungkin sampai nanti udah nggak tahan kali dia batalkan aja sholat ya. Pada dibiarkan takutnya keluar dari situ kan membahayakan ya, jadi kerja. Dimakruh menahan buang air besar, dimakruhkan ya. Dafi'ul khaid, menahan buang air besar. Kemudian yang ketiga sama juga udah fi'ul cuma rih
itu anginnya, rihun, menahan, itulah buang anginnya. Kadang-kadang yang suka mulas mungkin, ya, ada sesuatu yang dimakan yang bangsa anginnya banyak, ditahan makruh ya. Kalau nggak tahan dihembuskan aja, paling batal sholatnya ya. Jadi usahakan tukang buang angin dihabis-habiskan atau dipastikan nanti anginnya nggak keluar atau anginnya tidak mengganggu ya ketika sholat. Jadi dimakruhkan menahan angin dalam perutnya ya. Dalam keluar dari mulutnya nggak apa-apa, pula air dari bawah itu tadi dari itu angin dari atas nggak apa-apa. Kalau bawah kalau mengganggu, kalau luar ya batal seperti pula ya. Dia menahan-nahannya itu menjadi makruh ya. Buang air kecil, buang air besar, dan angin yang mau keluar. Kemudian atau menahan kedua-duanya. Yang keempat, dan juga full baulil wal qaid. Atau ya buang air kecil juga nggak tahan, buang air besar sama dua-dua mau keluar, makruh ya. Tadi kan satu-satu, sekarang dua-dua mau keluar, dimakruhkan ya. Kemudian yang kelima, sholat itu dimakruhkan dalam keadaan ada makanan di sebelah, ya. Ada makanan dia sholat di situ, sehingga nanti ketika sholat pikirannya ke makanan aja, ya. Pikirannya ke makanannya. Di sini bahasanya lito imin hadirin, yang hadir makanan itu inal wasil waktu, yang luas waktunya, sehingga pikir pula di benaknya ya kan, apalagi makanan kesukaannya yang makanan yang melegakan mungkin, yang menyegarkan sehingga mengganggu ya. Jadi dimakruhkan dia berada di dekat hadir pada makanan itu, dekat makanan itu ya, sudah dimakruhkan. Inilah keadaan-keadaan yang dimakruhkan di dalam sholat: menahan buang air kecil, buang air besar, angin, menahan keduanya, buang air kecil, buang besar, dan dekat dengan makanan. Yang makanan itu adalah mengganggu dalam kehusukan itu. Kemudian yang keenam, ya, masih ada lagi yang keenam, ya banyak ini, yaitu sholat dalam keadaan berpakaian labisul khafil doiki, dalam berpakaian amat sempit, ya. Atau di Arab itu ada itu, di polisi itu di Masjid Nabawi itu pakai sepatu ke dalam ambalan ini. Kenapa? Karena jamaahnya itu payah diatur ya. Mudah-mudahan di depan atau dekat Raudhah itu dia masuk aja kan, dekat dengan makam Rasulullah. Dia terpaksa dia menggunakan sepatu yang bersih memang, macam kulit dia, tapi dia nggak ada tapaknya dia, ya, tapak. Ya, kalau dia sholat terlalu sempit, sepatunya atau celananya atau bajunya itu dimakruhkan. Kadang-kadang kita terlalu sempit ya, celana atau baju atau apalah ya, yang mungkin nggak bagus untuk peredaran darah ya, apalagi yang pakai sepatu khusus di, dan orang-orang yang bekerja jalan-jalan itu pakai sepatu mereka di dalam, tapi sepatu tadi itu mungkin khusus lah ya, nggak ada tapaknya, dia sepatu kayak kulit dia langsung. Mungkin kalau dia langsung kaki ini mungkin tak keringat, kotor ya kan, bau, nggak karet dia, macam kain gitu, kayak terpal gitu dia. Nah, ini dia dipakai dalam membaca ya, untuk membersihkan itu. Kita lagi membaca Quran situ, dia masuk orang-orangnya, masuk dia ke sepatu itu. Ini ada juga sepatu ini. Ini jual juga di sana kan, di sini. Kita di mana ada. Jadi berpakaian sempit atau ya, baiknya hobi adalah itu hobi, itu sepatu yang dipakai di sholat itu ya, hobi, sepatu bersih. Jadi berpakaian sempit termasuk hal keadaan yang dimakruhkan ya. Kita pakaian serba sempit ya, takutnya yang terlalu sempit celana, oh ya di sini kan mungkin beban tubuh berat, celana tak sanggup kuat ya, sehingga terbuka lututnya kan batal sholat. Atau bagian lainnya yang erat, koyak ya kan, auratnya terbuka takutnya. Jadi usahakan pakai baju yang nyaman dan aman lah dipakai dalam sholat, gerakan sholat. Kalau sempit membahayakan.
baju kaos sempit juga ada, ya kan? Sehingga ketarik ini nampak di belakangnya, ataupun mau apa jadi membentuk lampu, ya. Itu dimakruhkan. Nah, kemudian yang ketujuh, as-sholatul khotbah. Khotbah itu dalam keadaan marah, ya. Marah dan membentak anak-anak mungkin, ya. Nah, itu dimakruhkan juga. Sebelum sholat bentak anak-anak itu marah, ya. Bukan marah, ya. Terbawa marahnya, ya. Nah, itu dimakruhkan, ya. Khotbah, sholat dalam keadaan marah. Mungkin bapaknya dalam keadaan marah juga masih sama istrinya mungkin, ya. Jadi kan, atau sama kawannya terbawa dalam sholat marah, ya. Ya, kalau di sana memang tadi lah sholat untuk tasyahud akhir aja duduk tawar nggak bisa, sempit, sempit susah, karena udah tersusun gini dia masuk lagi di sini, kayak masuk lagi. Karena kalau dalam masjid itu memang berlomba-lomba untuk sholat dalamnya, ya kan, nggak mau orang sholat di luar, ya. Nah, jadi dalam keadaan marah, ya. Kemudian sholat ini untuk yang ihram, matqobi'ah, ini nyari di kamus juga ini. Orang yang berpakaian ihram tapi kain ihram yang bawahnya naikkan ke atas gitu, ya, sehingga berlipat-lipat gitu, ya. Nah, orang berihram itu kalau untuk laki-laki kan, dua helai tanpa menggunakan celana dalam. Ya namanya orang nggak pernah begitu risih juga. Keliling itu 3,5 kalau di tahun itu kalau saya itu nanti 500 meter sekali putar. Ya, berarti 3,5 kilometer berarti, ya. 500 meter kali 7, ya, kan 7 kali 3,5 tanpa menggunakan pakaian dalam. Nah, kalau yang masih pertama kali mungkin agak basic, tapi mau gimana lagi, memang itu aturannya kan dalam agama, hanya pakai bawah tutup sama pakaian atas, wala yang tak berjaya, ya. Jadi mungkin di depan-depannya ini tadi ini sholatul Wabi'an, ya, nah, sehingga dimakruhkan, ya, di pakai ihram itu biar gitu aja, masukkan aja gitu, ya. Tapi ada juga di satu kunjungan celana dalam yang tak berjahit dijual orang juga. Itu masuk pakaian itu sebenarnya nggak boleh, nggak sah itu. Kan masuk pakaian. Kalau tas kita bawa bukan pakaian, tali pinggang bukan pakaian, itu nggak apa-apa. Ya. Peci dibuka itu tutup kepala tambah kepala. Jadi melipat-lipatkan ihram. Kemudian yang ke-9, Isa, sholat dalam keadaan ngantuk dimakruhkan, ya. Biasanya subuh nih kan, makanya usahakan cukup tidurnya supaya subuh nanti nggak ngantuk, ya. Kalau tahajud nggak ngantuk, ngantuk lagi sholat, takutnya tuh pulang ke depannya, baca surahnya takutnya juga lupa surah wajib. Jadi sholat dalam keadaan ngantuk itu dimakruhkan. Kemudian yang ke-10, dikit lagi sampai 16, 10, ya. Sholat menutup muka bagi laki-laki, ya, dan menutup muka juga bagi perempuan, ya. Jadi sholat itu dimakruhkan menutup muka, ya. Kalau kening terbuka, mungkin yang lainnya tertutup itu dimakruhkan, ya. Di sholat mesti dibuka, ya. Kalaupun bertutup, nah itu hanya dimakruhkan, ya. Laki-laki jarang ya untuk muka, ya. Kayak nikah pula laki-laki biasa perempuan. Kalau laki-laki menutup mukanya dia dimakruhkan. Kemudian dimakruhkan sholat membuka maksyufal rosil wamang kibi. Sholat nggak pakai peci atau terbuka gini, ya, makruh. Atau dia mungkin pakai singlet terbuka bahunya ini. Mungkin itu bahu, ya. Mungkin itu bahu terbuka nih. Saya pakai singlet lah sholat terbuka, ya. Sholat. Kalau pakai ihram memang terbuka sebelah kanan. Jadi memang begitulah pakaian ihram itu, ya. Ini tidak dalam keadaan tidak ihram. Terbuka kepala nggak pakai peci, terbuka pula bahu, ya. Itu dimakruhkan. Kemudian yang ke-12,
sholat memakai tasawir sabun pakaian pada itu tasawir itu gambar, jadi pakai baju gambar-gambar ya sholat ya. Mungkin ada gambar apanya, mungkin gambar apa, hewan ya, gambar angsa atau gambar apa gitu ya. Nah, itu bisa mengganggu orang yang di depan, dan dia sendiri makruh dirinya ya, bergambar-gambar. Gambar ada bacaan-bacaan pula ya kan. Ada uang amal saya, ada gambar di sini ya kan. Itu makruh bergambar-gambar. Nah, sunahnya putih ya kan. Kalau yang lain itu jangan bergambar-gambar ya. Juga baju-baju gambar angsa dia di belakang. Banyak juga gambar angsa dia, jadi mengganggu yang belakang pula ya. Apalagi ada baca-bacaan ibu baca. Kalau dulu ada itu kamput bacaan masih ini ganggu juga. Biar bintang walaupun boleh, tapi kan mengganggu yang belakang. Kawan ini dari mana dapat baju biar bintang? Benar juga, jadi mengganggu orang lain. Di sholat jangan pakai baju yang bergambar-gambar. Ya maksudnya gambar hewan ya. Gambar yang mengganggu, mungkin gambar bunga, gambar kotak-kotak, mengganggu, oke lah ya. Gambar misalnya gambar atau gambar hewan atau gambar yang lainnya. Kemudian sholat ya dengan berselimut ya, mustamilan seperti selimut yang menutupi seluruhnya, menutupi seluruh ya, berselimut. Mungkin agak susah nih ya, dalam kitab lain itu agak susah mengangkat tangan di selimut itu di bedong, agak payah dia kan. Mungkin terlalu dingin, mungkin di bedong sholat itu dimakruhkan ya. Pakaian ihram gitu juga, kalau dia mandi kan ini posisi kan panjang, agak payah juga kan, makanya agak setel-setel sikit ya. Kalau orang-orang India, orang apa itu kadang sampai nampak misalnya pusatnya nampak ya, terbuka awal. Kalau udah bergerak sorong sana sorong sini tawaf itu bisa terbuka ya. Bisa-bisa nggak pakai tali terlepas semuanya, gawat ya kan, karena pakaian dalam nggak boleh dipakai, terbuka jadi lah semua orang ya kan, karena si campur laki-laki perempuan. Istrinya anak di bawah tahu begitu ya, kalau hindarkan juga. Tapi caranya ya, yang sering kesenggol itu kaki itu kalau sama caranya nggak usah ditekan dia gitu, kita usah hindarkan ya. Tapi kalau udah kita usahakan juga batal wudhu kita, itu talfik dalam ajab, rukhsah sulit untuk menjaga wudhunya, ini boleh. Dengan sana dasar itu kalau sholat kita wudhu kembali ya, tawaf itu kita jaga wudhunya. Kalau tangan kan bisa kita sembunyikan ya, tapi kalau kaki itu mereka nggak ada pakai sepatu ya, semua terbuka kakinya semuanya untuk merasakan mungkin marmarnya Masjidil Haram ya. Kemudian yang ke-16 ya, sholat yang bilang khayal kalau radihin an janibiyain. Sholat yang kalau pakai baju itu sampai menjulur, misalnya dia pakai apa ya? Ya misalnya selendangnya itu menjulur ke bawah, ya, menjulur ke bawah, ya. Mungkin kalau orang Arab pakai nikol apa? Ya pakai orang itu lah kan, menjulur ke bawah, ya, dimakruhkan ya, terlalu panjang, ya. Atau tangannya lah menjulur di bawahnya sampai ke ardini, kayak sibul ard sampai ke tanah-tanah ya, ke bumi dia menjulur, di tangannya panjang kali ya, menjulur ke bawah itu dimakruhkan. Yang ke-16 isbal, sholat menutupi mata kaki itu dimakruhkan ya, bagi laki-laki isbal ya. Di sholat usahakan mata kakinya terbuka ya. Ada orang juga pakai celana panjang itu laki ya, mata kakinya tertutup, itu makruh. Sunahnya di atas mata kaki sunahnya ya. Isbal bawah sampai menjulur celananya ke tanah. Ada juga tuh apakah dia jubah atau celana panjang najin sampai ke tanah-tanah sampai ke tempat persiadan, itu makruh. Usahakan bagi laki-laki sholat mata kakinya nampak, jangan ditutupi, itu disebut isbal. Inilah hal-hal dulu yang kita bincangkan hari ini tentang
tempat-tempat yang dimakruhkan dalam sholat dan keadaan-keadaan yang dimakruhkan dalam sholat. Ya, walaupun pernah kita lakukan, tapi ini jarang ya, jarang. Mungkin orang yang bekerja di pasar atau di pajak itu mungkin subuhnya di sana dia, ya, itu dalam pasar itu tetap dimakruhkan. Pendapat yang kuat. Ada juga pendapat mengatakan musola di pasar tidak. Pendapat yang kuat itu dimakruhkan. Baik, ini dulu yang pada hari ini kita sampaikan. Sedikit nanti bercerita tentang kemarin ya, mungkin nanti Ibu Bapak Allah mudahkan jalannya dari tak disangka-sangka ke sana juga ya. Karena berziarah itu merupakan nikmatnya, bisa mendatangi kelahiran. Haramain itu artinya dua tanah haram. Haram itu artinya bukan haram yang kita sebut itu haram, kita bisa enggak. Haram itu artinya terhindar dari sana pembunuhan, mungkin narkoba, mabuk-mabukan, maka diharamkan. Maka dua negeri itu sampai sekarang diharamkan dari hal-hal yang maksiat. Walaupun ada beberapa tempat itu disebut dengan klub malam, ada. Ini tempat-tempat yang tersembunyi ya. Itu mungkin tanpa jangkauan mungkin ya, tanpa jangkauan juga dilakukan. Jadi kemarin berangkat ke sana itu, kita sudah dulu ya, akan kita lanjutkan. Sedikit saya sampaikan. Jadi dua kota yang haram, namanya tanah haram. Dua tanah haram itu Makkah dan Madinah. Itu tempat kelahiran dan tempat wafat Rasulullah, keluarga dan para sahabat. Dia terletak di satu negara, Saudi Arabia. Cuma kotanya berbeda, macam inilah Indonesia, Medan dan Jakarta. Ini disebut tanah haram gitu. Dua kota dalam satu negara, ya. Memang jaraknya berjauhan, ya. Dari Makkah ke Madinah itu kalau dari bus itu bisa 8 jam, 7 jam, ya. Dan kecepatannya itu diatur oleh pemerintah sana. Kalau kita misalkan kecepatannya masih 70, ya bus berarti 70. Kalau melewati dikejar polisi. Walaupun padang pasir ada tandanya ini kecepatannya. Kadang kok lama kali bus ini rupanya ada kecepatannya. Di sana ikut aturan. Di sini wajar aja kan. Jadi mungkin ibu bapak punya rezeki lebih, punya waktu luang, mungkin Allah mudahkan jalannya, kepingin, mana tahu kan, lihat orang berangkat ke sana, mana tahu Allah mudahkan, dan insya Allah dimudahkan berkunjung ke sana, apakah haji atau umroh ya, umroh disebut haji di sini. Pelaksanaan umroh itu merupakan ibadah ya. Ibadah ini berkunjung ke tanah haram atau dekat dengan Ka'bah, dekat dengan ada beberapa tempat yang sangat sakral di Mekah itu, termasuk yang pertama adalah Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim ya. Kemudian ada namanya Hijr Ismail di situ ya. Hijr Ismail, Hajar Aswad, kemudian Zamzam. Itu lagi tempat Ka'bah, Hajar Aswad, Hijr Ismail dan Zamzam. Ya. Pas waktu ke sana itu mungkin keadaan yang rame-rame kali ya, rame sekali. Memang dari habis sisa sampai subuh juga nantinya Pak. Boleh Bapak cek nanti secara langsungnya di YouTube, Bapak tengok keadaan Makkah saat ini secara langsung. Berputar semua orang kecuali pas waktu itu dihentikan oleh pihak polisinya. Ya. Kalau mesti jalan juga maka dia langsung melarang. Kalau perempuan haji torik. Ya, haji torik. Nanti kita disebut mengganti nama kita dengan haji lagi. Hei kamu stop gitulah istilahnya ya. Hei kamu jangan jalan lagi sana. Sok kali. Jadi tempat di sana itu ada henti-hentinya. Kalau nggak percaya nanti ikut ke sana lah. Atau tanya sama orang sana atau ikut di YouTube nanti di mana keadaan di sana. Ya. Ka'bah, Hajar Aswad dan Hijr Ismail. Cuma memang untuk orang bukan rukun umroh itu mencium Hajar Aswad bukan rukun umroh, banyak sunnah aja ada. Dan kata Rasulullah kalau bisa mencium, ya
itu tidak dipaksakan, ya. Yang pendapat mengatakan itu batu dari surga, ya, dari surga. Dan mereka di sana itu mungkin kalau saya lihat ya, ingin mendekati dan mencium itu sampai mungkin mengeluarkan tenaga dan membahayakan untuk dirinya, ya. Dan jangan diharap kita yang badannya seperti ini coba mendekati itu. Ini mendekati itu terus badan-badan yang tinggi dan besar. Kalau kita paksakan itu, mungkin perut kita katakan badan mereka dan membahayakan. Kalau yang tahan napas itu hidup, kalau nggak tahan mungkin, ya, karena berapa masa itu pernah itu mati di situ. Ya, ingin mencium hajar aswad, ya. Masuk kepalanya baru bisa cium. Begitu ribuan orang mendekati itu, berebut laki-laki perempuan sama berebut, ya. Sehingga polisi dua itu pun dikatakan asal menunggu kerjaannya, ya. Walaupun dibolehkan silakan, tapi nggak sampai menyakiti orang. Kemudian tentu sampai di sana itu selain teman-teman itu cerita Zam-Zam lah, ya, yang dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwasanya awal sekali sejarah Zam-Zam itu memang ketika Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail yang waktu itu masih kecil diperintahkan Allah untuk berangkat ke Mekah, waktu di Palestina itu, ya, dalam tafsir itu Palestina yang awalnya berangkat mereka ke Mekah untuk berkunjung ke sana. Yang mungkin perjalanan dari Palestina ke ini luar biasa, ya. Kalau kita lihat dari peta itu jaraknya jauh. Sedang Mekah Madinah aja kalau jalan kaki aja mungkin yang naik bus saja yang mungkin lari di bawah 100 itu 7 jam 8 jam. Padang pasir itu. Jadi kalau kita lihat di sana itu dalam hati kita beginilah berjalan dulu Rasulullah dari Mekah ke Madinah ke Taif singgah ke Gunung Sur itu 3 hari mau bakar. Tandus memang batu dia, bukan tanah dia. Gunung-gunung itu memang batu yang kita pegang itu keras dia. Bagaimana pula tak pakai ini kan jalan bersama unta berjalan, sehingga dalam hati kita begini zaman dulu, ya, merasa kita dekatlah di situ macamnya, melihat bagaimana perjuangan Nabi walaupun tinggal mungkin sejarahnya saja. Ketika itu Nabi Ibrahim diberitakan Allah untuk ke Mekah, sampai di sana berjalan sampai Siti Hajar dengan Ismail yang masih bayi, ya, sampai di sana, ya, tibalah di dekat bukit Sofa dan Marwah karena rukun umrah itu dan rukun haji itu salah satunya adalah sa'i, ya, melintasi Sofa dan Marwah itu sama aturan 7 kali. Ketika itu Nabi Ibrahim sampai di sana dan Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar, ya, sehingga Siti Hajar itu memanggil Ismail, katanya, ya, mau kemana kamu? Apakah kamu meninggalkan kami berdua di tempat yang sunyi? Kan masa itu kan sunyi, nggak ada orang, nggak ada apa-apa, nggak ada makanan. Hanya Nabi Ibrahim meninggalkan makanan dan minuman seadanya, ya, berharap kepada Allah agar istri dan anaknya bisa dijaga Allah. Sehingga ketika Nabi Ibrahim sudah jauh meninggalkan Siti Hajar dan Ismail masih bayi, persediaan makanan dan minuman pun sudah habis. Kemudian Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim, berlari ke bukit Sofa, ya, berharap ada orang yang membantunya untuk masalah penyediaan makanan dan minuman. Gak ada juga, lari ke Marwah. Jadi dari Sofa ke Marwah, saya tengok itu 500 meter. 100 meter, rumah paling 7 kali dan muter 3,5 juga kan. Nah, tapi karena kita beribadah situ, ya mungkin yang usianya udah lanjut dipaksakan juga. Kalau nggak bisa juga mungkin bayar lah, ya kan. Ya mungkin kalau dorong itu bisa nego-nego 1,5 juta, ya kan. Dan 2 juta juga kan, karena dorong pakai kursi roda sana diupahkan orang. Jadi lari ke sana, nengok orang nggak ada, ditemukan orang untuk menolong makanan. Lari ke Marwah, sampai sekarang itu jalan itu kan ada keramik, bukit Sofanya itu nggak ditutupi sama pihak kerajaan pula, itu untuk sebagai bukti ada bukit Sofa. Dan itu tapi di dinding, polisi 2 jaga situ. Kalau nggak dijaga, mungkin bukit Sofa itu mungkin disalahgunakan orang. Sedangkan Ka'bah aja ada yang menjilat-jilat lalu. Saya tengok apakah kayak gini, ya kan? Disalahgunakan, pipinya digesek-gesekkan ke Ka'bah. Nggak sampai seperti ini. Kita kan cukup mencium, memegang dan berdoa lewat
kan itu sudah dibenarkan ya. Makanya ditutup di sofa dan marwah, tapi tidak dikeramik, ada tonjolan itu dia pakai kaca, di kaca separuh lah yang marwah itu. Jadi ke bukit sofa dia meminta cari makan ke marwah, sofa yang marwah sampai 7 kali itu ya, ada dalam hadis 7 kali Siti Hajar, sehingga waktu 7 kali itu datanglah malaikat ya, mengais-ais dengan sayapnya di tengah-tengah antara sofa dengan marwah atau sekitar situ ya, yang sekarang itu ada sumur, ada yang mengatakan di dekat Hijr Ismail, ada yang mengatakan di antara sofa dan marwah ya, karena di situ disediakan memang tong-tong untuk minum jam-jam itu, sehingga digali oleh malaikat, keluarlah air dari situ. Itulah sejarah dalam Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, sejarahnya bukan Siti Hajar mengentakkan kakinya di antara sofa dengan marwah seperti itu, tapi malaikat yang mengorek-ngorek tanah yang tandus itu nggak ada airnya sehingga keluar air dari situ ya. Itulah sejarah singkat. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya perjuangan para nabi, keluarganya itu menjadi teladan bagi kita, bagaimana perjuangan mereka untuk menegakkan agama Allah ya. Pernah juga itu sumur Jam-Jam itu ditutup ya, ditutup karena apa? Karena suku-suku mungkin anak cucu daripada Ismail itu berselisih antara suku dengan suku dalam kitab tafsir itu ya, sehingga ditutuplah ya, diberhentikan Allah. Ada yang mengatakan diberhentikan Allah, nggak keluar lagi airnya, sehingga yang menemukan lagi Ismail kan sebelum Nabi Muhammad lahir ya, Ibrahim Ismail baru Nabi yang terakhir kan Nabi Muhammad. Yang menemukan sumur Jam-Jam itu adalah kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib ya, menemukan dalam tafsir Ibnu Katsir. Abdul Muthalib yang menemukan. Sampai sekarang lah sumur Jam-Jam itu dimanfaatkan orang, air yang penuh berkah. Dan sampai sekarang itu memang ya kita tengok nggak ada berhentinya ya kan. Itulah keberkahan daripada ketaatan daripada Siti Hajar kepada suaminya untuk menjalankan perintah Allah. Suaminya pergi dan dia minta pertolongan dan tidak ada air, dan dia berkata, ya Allah tolonglah istriku, tinggalkan sementara bersama anaknya Ismail. Itu yang membuat itu kemarin. Sampai sekarang alhamdulillah ya kan, bisa dimanfaatkan air Zam-Zam sampai sekarang yang di Mekah. Dan Masjid Nabawi juga mengoper air Zam-Zam dari Mekah ke Madinah, karena Masjid Nabawi itu setiap sudutnya disediakan air Zam-Zam. Ma'un Zam-Zam, ma'un air Zam-Zam, air Zam-Zam. Kita bebas minum di situ ya. Tapi kalau pakai botol mungkin agak haji kata polisi. Jadi jangan pakai botol, minum silakan. Ya. Tapi ada tempat juga boleh mengisi. Ya, di bebas minum dari ribuan ya. Jadi kita juga bawakan dari sana Jam-Jam itu ada ibu-ibu apa sekalian ya, tolong apa ambilkan di berapa orang ya? Bapak-bapaknya ada 5, 7. Ada 30 orang ya, ada 30 orang ada. ambilkan di kereta. Ada bawa dari sana Zam-Zam, saya isi di sini, airnya ambil di sana saya isi. Kemudian ada sedikit rumah yang saya pakai. Nah, kalau Masjidil Haram itu luasnya memang luar biasa. Dari hotel kami itu ke Masjidil Haram itu, di sana sepeda motor nggak ada Pak. Sepeda motor nggak ada 3 kali lipat pajak. Dan itu mungkin disetok oleh kerajaan ya. Nah, misalnya dibagi. Kalau bungkusnya saya beli di sini, tapi jaminnya dari sana, supaya agak menarik sendiri. Istri pakai bungkus aja kan istri. Saat itu dikoyak aja nggak apa-apa, plastik nggak apa-apa. Dikoyaknya nggak apa-apa. Dibagikan gitu. Walaupun dikit ada lagi pengingat ya kan. Dalamnya ada botol kecil. Karena dibatasi juga di naik pesawat itu. Kalau tahu dia ini tidak di koper dicampakkan sama dia jedah itu, polisi jedah itu, jangan nggak boleh. Kita koper nggak boleh banyak gitu. Kalau di sini bisa lah, di sana diperiksa langsung. Enggak, di sana kan bebas kita, sana boleh. Sini kan beban aja, berat beban aja nggak boleh 20 kilo
obatnya masuk ke dalam masjid minum, luar boleh kita menampungnya. Cuma pesawat itu nggak boleh berlebih dari itu. Ya, berlebih ada maksimalnya. Makanya kalau memang mau lebih bayar lagi lah, kena cas lagi gitu. Kena cas lagi. Jadi bermasalah jadi kan, masalah. Jadi ada air zam-zam itu sama rumah bisa lah bisa lah dicicipin lah walaupun nggak banyak. Berapa mili bagi rata semuanya. Tetangga, saudara, kawan ngajar semuanya dapat. Kalau bungkusnya beli di sini. Di sini kalau dalamnya itu botolnya beli di sini hanya air dan rumahnya di sana supaya agak istri kan suka juga cantik kan ini udah atur aja lah ya, tapi enggak lah berliter-liter Bu ya. Kalau kita beli lewat ada emang 5 liter 300.000 ada. Saya bawa sana karena saya kan mantap bohong sana ya, waktu itu dosa kan, nahan dosa orang. Kalau di sini jamin lah. Nanti ada tandanya dia kalau itu bulan-bulan nggak berumur. Tapi kalau airnya yang kita di sini berumur jernih, oh dia berumur bulan 3 bulan itu tandanya. Pernah mutoif kami itu pernah melaga air sini macamnya. Ini 3 bulan nggak berumur, dia udah berumur. Nah beda. Keberkahan dari itu ya. Jadi satunya baik, doa dulu sebentar ya. Nanti ada hal yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa arhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma jama'na hajatan marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa liqa'ana liqa'a maghfirah rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina